Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat air hujan, alhamdulillah hari ini tanggal 28 Maret 26. Saya kedatangan sahabat saya dari Afrika Barat, dari Gambia, ini Mas Pamara, sebenarnya beserta anak dan istri. Ya. Kebetulan tinggal di Tangerang dan keluarga ada di Sragen. Mas Pamara, apa yang mendorong Mas Pamara ini kepikiran ya, mulai dari Tangerang terus pulang kampung ke Sragen sama anak istri, terus punya pemikiran berkunjung ke Banyubening. Apa yang mendorong Mas Pamara? Sebelumnya terima kasih dan saya sangat senang ya bisa diterima di sini cobain air hujan. Kenalkan dulu. Ya, jadi nama saya Pamara singkatnya, tapi panjangnya Pamara Wasa Jaula. Saya berasal dari Gambia, di negaranya terletak di bagian barat Afrika. Dan saya sudah hampir 11 tahun di Indonesia. 11 tahun? Ya, cukup lama. Awalnya kuliah, sekarang udah berkeluarga di sini. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi apa yang menurut saya bisa sampai ke Banyubening di sini? Kebetulan saya tuh bikin konten seputar kopi. Oh ya. Nah, salah satu video saya itu kopi juga. Ya, betul ya. Jadi saya ke sebuah coffee shop di Bekasi. Dia bilang, "Kamu pernah nggak cobain seduh kopi menggunakan air hujan?" Wah, air hujan? Dia bilang iya, karena nggak pernah dengar gitu. Jadi dia seduhin dan rasanya beda gitu. Nah, dia jelaskan, oh ini dari Yogyakarta, saya juga dapatnya di situ. Mereka mau olah air hujan itu bisa kita minum gitu. Nah, udah saya bilang ke beliau, kapanpun saya ke Jogja, saya harus mampir lihat tempat ini di mana mereka mengolah air hujan untuk bisa diminum. Nah, akhirnya ini pulang kampung Lebaran, ya udah kita masukin ke list. Kita harus mampir ke Jogja ke sekolah air hujan untuk mencoba ini, bisa lihat juga secara langsung. Ya. Oke. Lantas Mas Pamara lengkap dengan pemikiran seperti itu, keinginan untuk mampir ke Banyubening. Setelah tahu semua proses atau sistem pergerakan daripada Banyubening yang memasarkan air hujan untuk masyarakat, untuk dimanfaatkan, tidak hanya sekedar untuk cuci tangan, tapi betul-betul kita maksimalkan ini untuk konsumsi. Gimana menurut Mas Amara? Jadi buat saya ini sesuatu yang kayak penemuan baru buat saya, ilmu baru gitu. Karena selama ini yang saya tahu air hujan seperti apa yang Bapak bilang tadi, buat cuci tangan, buat siram tanaman, buat mandi, sudah selesai. Tapi kalau sudah bisa sampai diminum, itu sebuah penemuan yang buat saya itu eye opening ya, kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak tahu, eye opening gitu. Kalau misalnya air hujan itu bisa diminum, ya kenapa enggak gitu ya kan, kita bisa minum. Dan tadi saya coba ringan, enak gitu dibandingkan air selama ini yang kita minum gitu. Ya, lebih soft gitu, lebih ringan banget di mulut gitu. Bahkan tadi Bapak bilang kalau kamu minum pengen minum terus gitu, nggak bikin kayak nggak mau minum lagi. Tadi saya minum sampai lebih dari 5 gelas. Kembung nggak? Sama sekali nggak kembung sama sekali nggak merasa begitu habis 5 gelas terus merasa kenyang, enggak? Sama sekali enggak. Ya. Sekarang gini Mas Pamara, setelah mengetahui dan merasakan sendiri air hujan yang kita kelola, yang kita olah, terus Mas Pamara dan
anak istri tadi juga ikut menikmati sopnya air hujan. Apa yang terpikir oleh Mas Pamara? Barangkali ada satu bayangan. Ke depan saya mau begini gimana, Mas Pamara? Sebenarnya aku udah bayangin ini sebelum datang ke sini, bahwa saya itu di tempat dimanapun air hujan itu harus jadi bagian dari air yang biasanya kita menggunakan di rumah gitu. Karena buat saya ini adalah sebuah nikmat yang harusnya kita pakai, bukan dibiarkan seperti itu aja. Dan saya juga pernah ikut beberapa Soma Posinusnya dari kampus-kampus. Di situ mereka membahas tentang bahayanya di mana sekarang kita lagi ambil air dari sumur, itu dari bawah tanah, itu bisa bikin longsor dan banyak bencana gitu. Itu salah satu alasan ya, salah satu problemnya gitu. Kalau misalnya ada air dari atas yang kita bisa gunakan, kenapa enggak? Ya tentu saja nggak bisa semua orang nggak akan pakai, tapi at least ada beberapa yang sudah mulai ada sampingnya, ada sekolahnya, kita bisa belajar itu bisa dipakai. Berarti Mas Pamara sudah punya pemikiran dalam artian punya satu, sekalipun ini sifatnya mendadak punya satu pemikiran orientasi bahwa kita harus mendekat terhadap defisit air tanah. Nanti dengan memanfaatkan. Ini baru terpikirkan. Maksudnya kan baru terpikirkan karena Mas Pamara baru berkunjung di sini. Betul sekali. Tapi paling tidak Mas Pamara sudah terpikirkan punya satu orientasi ke depan bahwa saya harus terlibat, sekalipun hanya mungkin kita bagian kecil dari satu gerakan yang menghadapi negara yang begitu besar. Tapi paling tidak bagian kecil ini ikut ambil bagian dalam penyelamatan bumi kita, alam semesta. Oke, Mas Pamara, karena tadi kan Mas Pamara bicara soal penyuka kopi penyuka kopi. Tadi Mas Pamara kan sudah sempat menikmati kopi bikinan kopi standar kopi, segelas kopi air hujan. Betul. Segelas kopi air hujan. Bagaimana menurut Mas Pamara rasa kopinya tadi? Jangan sampai nanti jangan ngomong saya merasakan itu, tapi kan ini lidahnya Mas Pamara yang merasakan itu. Gimana itu? Jadi ringan, kopinya terasa karakternya lebih menonjol dan juga dia lebih pekat. Dan bukan pekat yang mengganggu, tapi pekat yang menyenangkan gitu. Menyegarkan. Enak. Mas Pamara. Kalau boleh saya berharap Mas Pamara jadi tapi jangan menjadi satu beban. Karena Mas Pamara kan baru berkunjung ke Banyuwangi, ke sekolah di Banyuwangi ini baru satu kali jangan sampai jadi beban. Tapi kalau saya boleh menaruh harapan ke Mas Pamara yang notabene dari Gambia ini dari sebuah negara di Afrika bagian barat. Kalau boleh saya menaruh harapan, saya ingin Mas Pamara, keluarga Mbak Laras itu satu keluarga. Saya menitipkan, coba Mas Pamara ikut terlibat, ambil bagian dalam suatu perubahan, dalam arti menjadi agen perubahan. Ke depannya, bagaimana Mas Pamara terlibat langsung dalam memasyarakatkan, memberikan pemahaman air hujan ini dengan yang disertai bumbu tentunya bumbunya yang jelas real gitu, bahwa air hujan itu bagus kualitasnya, terus kita bisa manfaatkan, bisa untuk kalau kami kan sampai banyak melakukan pendampingan terhadap orang sakit. Ini saya menaruh harapan Mas Pamara keluarga menjadi satu agen perubahan di Tangerang, di Sragen, di Gambia. Syukur-syukur. Itu yang paling penting di Gambia itu dia Afrika sana gitu loh. Siapa tahu kan nanti Mas Pamara pulang ke sana terus siarnya ini soal air hujan. Daripada saya kira di sana juga air hujan masih terbuang sia-sia. Itulah makanya dengan pemahaman yang barangkali kita sama sebenarnya masih
sangat terbatas. Kami sendiri sebagai praktisi air hujan ya masih terbatas. Karena kalau apa ya, kalau istilahnya air hujan itu penuh misteri. Iya.